Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matsanda, kembali lagi di acara podcast Matsanda TV. Bersama saya Fatima Zahwa yang akan menemani kalian berbincang-bincang bersama narasumber kita pada hari ini. Nah, narasumber kita pada hari ini adalah salah satu siswa berprestasi lagi nih di MTSN 2 Bukit Tinggi dan juga guru pendampingnya yang sudah menemaninya sampai mendapatkan banyak-banyak prestasi. Nah, halo, Assalamualaikum Rafka, Umi. Oke, boleh nih perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafka. Saya adalah salah satu murid berprestasi dari MTSN 2 Bukit Tinggi. Saya dari kelas 96. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afnizar, panggilan Umi, guru MTSN 2 Bukit Tinggi. Kaifahaluk Umi, Kaifahaluk Rafka. Oke, kita mulai aja ya hari ini podcastnya. Oke, apa yang membuat Rafka tertarik sama pelajaran bahasa Arab? Bagi Rafka, bahasa Arab adalah salah satu bahasa mulia. Kenapa bahasa mulia? Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Jadi tidak banyak Rafka tuh tertarik gara-gara itu adalah Bahasa Al-Quran, ya. Oke, dalam pelajaran bahasa Arab nih Umi, apa yang membuat bahasa Arab itu menurut beberapa siswa itu adalah bahasa yang cukup sulit dan cukup menantang gitu untuk dipelajari? Siswa kami mengatakan bahwa bahasa Arab itulah bahasa yang cukup menantang. Sebabnya di dalam image mereka sudah tertanam bahwa bahasa Arab itulah bahasa yang sulit. Tapi kalau mereka menghilangkan image mereka, bahasa itulah mudah, ya. Bagaimana Allah mengatakan, ya, bahasa Arab, belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah akan menyelamatkan engkau, ya. Kalau sudah sulit di dalam image kita, berarti apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pelajari itu jadi sulit, ya. Tapi dalam image kita bahwa bahasa Arab itu adalah mudah, semuanya akan mudah kita pelajari. Yang dari jauh menjadi dekat, yang sulit menjadi mudah. Jadi yang penting itu niat dalam hati Niatnya, dulu untuk belajar bahasa Arabnya. Oke. Jadi yang penting itu niat dalam hati dulu untuk belajar bahasa Arabnya. Oke, dalam pelajaran bahasa Arab kemarin nih, Rafka itu lomba apa aja sih yang Rafka pernah ikuti dan yang mana nih yang paling berkesan menurut Rafka dalam lomba-lomba ini? IPA, MTK, dan bahasa Arab. Dan bagi Rafka yang paling berkesan sih bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab kemarin, Rafka melihat bahwa bahasa Arab pada Olimpiade bahasa Arab kemarin, mereka tidak hanya ingin berkompetisi antara sesama, tetapi mereka juga memiliki ikatan yang kuat, ikatan silaturahmi antara satu sama yang lain. Dan jadi yang paling berkesan itu bahasa Arab. Oke. Dalam berarti yang kemarin itu ikutnya lombanya OBA ya namanya. Jadi dari ikut lomba-lomba ini, OBA mana sih yang paling berkesan menurut Rafka sama Umi? OBA yang pertama atau yang kedua? Boleh dong ceritain sedikit pengalamannya. Sebetulnya OBA itu Olimpiade Bahasa Arab, ya. Semua siswa-siswa se-Indonesia akan berkompetensi dalam bidangnya masing-masing, ya. Adapun kompetensi antar madrasah, antar pondok pesantren, antar SMA, ya. Kebetulan kita diutus untuk Olimpiade Bahasa Arab tingkat MTSN 2 adalah diutus ke nasional. Dari ajang 2024 dengan 2025 atau OBA 1 dengan OBA yang sekarang atau OBA 2 itu sama saja. Cuma di OBA 1 kita baru pertama, ya, merintis dengan waktu yang minim, dengan kekuatan yang ada pada kita, dengan rajin sedikit untuk menimba ilmu, akhirnya kita terutus ke OBA nasional. Namun kita tidak, qadarullah kita tak mendapatkan medali. Namun karena Rafka salah satu yang kita utus, ya, yang namanya untuk provinsi mewakili Sumatera Barat,
dengan pengalaman yang pertama, Rafka semangat ya, udah mengetahui medannya, udah mengetahui tata caranya, udah mengenal lingkungannya, sehingga dengan berbagai latihan juga kita adakan terhadap Rafka. Alhamdulillah Rafka mencapai nasional, akhirnya mendapatkan medali perunggu. Alhamdulillah. Kalau dari Rafka nih, yang mana nih oba yang paling berkesan? Yang tahun lalu atau yang tahun sekarang? Menurut Rafka, pada oba yang pertama, Rafka bisa dibilang kurang terlatih. Sehingga pada oba pertama tersebut bisa jadikan pengalaman untuk oba selanjutnya. Dan alhamdulillah sekali, pada oba kedua ini Rafka mendapat medali perunggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Paling berkesan nih. Paling berkesan yang kedua. Alhamdulillah dapat juara ya, makanya jadi paling berkesan nih. Oke. Jadi waktu oba kemarin itu kan tingkat nasional ya. Apa nih tantangan terberat yang Rafka hadapi selama persiapan oba kemarin? Tantangan terbesar bagi Rafka sih membagi waktu. Membagi waktu antara belajar bahasa Arab dengan pelajaran bahasa yang lain. Dengan belajar pelajaran yang lain. Tetapi pada oba yang kemarin, Rafka lebih mementingkan untuk mempelajari pelajaran bahasa Arab lebih fokus lagi. Jadi lebih fokus ke pelajaran bahasa Arab. Ya. Diulang-ulang terus di pelajarannya. Oke. Dalam pelajaran kemarin, gimana nih proses latihan dan bimbingannya yang dilakukan menjelang Olimpiade Bahasa Arab kemarin? Kalau dari Umi gimana nih prosesnya latihannya? Kami menyediakan waktu untuk Rafka khusus ya, karena kita sudah terpanggil secara nasional untuk yang kedua kalinya gitu ya. Tentu kita mencari waktu yang full ya. Kalaupun nggak full, waktu-waktu yang bisa untuk belajar ya. Kalau nggak bisa pagi, berarti agak siang sedikit gitu ya. Jadi kita ambillah soal-soal oba yang lama ya. Kita pelajari, kita bahas. Kemudian diambil soal-soal kelas 7, 8, dan 9. Kemudian ada soal-soal yang relevan, kita bawa untuk menyelesaikannya bersama Rafka. Alhamdulillah satu persatu bisa terselesaikan. Alhamdulillah. Kalau dari Rafka gimana nih latihan dan bimbingannya selama menjelang oba kemarin? Rafka bersama guru pembimbing kembali mengulang pelajaran dari dari bahasa Arab kelas 7, 8, dan 9, dan kembali mengulang soal-soal dan kembali membahas soal-soal oba tahun kemarin. Menurut Umi, apa nih hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh siswa itu sebelum mengikuti Olimpiade, khususnya Olimpiade Bahasa Arab? Pertama motivasi ya untuk belajar bahasa Arab, dan harus tekun, karena bahasa Arab ini tidak bisa main-main ya. Soal yang diberikan atau soal yang dibahas itu misalnya tergantung pada satu, kita pada pokok permasalahan itu kita bahas sampai tuntas. Jadi di dalam membimbing siswa, kita harus memberikan motivasi yang baik, yang bagus, agar agar Rafka tidak terjadi kebosanan ya. Sehingga Rafka bisa enjoy dia dalam belajar. Dari Rafka nih, dalam mengikuti Olimpiade kemarin, gimana nih cara Rafka bagi waktu antara belajar bahasa Arab sama pelajaran lain gitu? Pada kesempatan oba sekarang, Rafka lebih mementingkan untuk mempelajari bahasa Arab ketimbang pelajaran lain. Jadi, sepulang sekolah Rafka mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu sebelum mementingkan pelajaran yang lain. Karena diutus untuk nasional. Ya. Jadi lebih pentingin untuk nasional dulu. Ya. Ya. Oke.
Umi kan ngajar bahasa Arab nih. Gimana caranya Umi tuh memotivasi siswa Umi biar lebih bersemangat gitu dan bisa berkiprah ke tingkat nasional? Di dalam kelas Umi sering memberikan berbagai kosakata, ya, minimal kosakata di lingkungan kita saja, misalnya alat-alat sekolah kita, alat-alat dalam tas kita atau anggota tubuh kita, ya, menghafalkan 10. Jadi dengan begitu mereka sudah banyak menghafal kosakata, ya, itu caranya. Jadi dimotivasi siswa itu dengan menghafal. Itu jangan lupa membaca Al-Quran, karena tiang basar itulah membaca Al-Quran. Kalau lancar baca Al-Quran, lancar membaca bahasa Arab. Itu kaitannya cukup erat antara bahasa Arab dengan Al-Quran. Oke, Umi kan udah lama nih ngajar bahasa Arabnya. Apa aja tantangan yang selalu atau sering Umi rasain gitu dalam mengajar siswa-siswa belajar bahasa Arabnya? Namanya manusiawi, kadang-kadang kan timbul kebosanan gitu. Tapi kita sebagai guru, kalau ada murid yang tidak fokus, kita harus fokus. Kalau ada murid yang malas, kita harus bangkit gitu ya. Jadi kita motivasi diri kita untuk memberikan ke siswa kita, ya. Jadi tantangan yang kita hadapi itu sangat berat, ya. Bagaimana kita memberikan motivasi yang bagus untuk siswa kita sehingga perbedaan itu bisa tercapai oleh siswa. Kita berikanlah game-game kecil, kita berikanlah motivasi bercerita-cerita gitu, sehingga bagaimana murid itu bisa menangkap apa yang kita berikan. Oke, jadi memberikan Motivasi. untuk menghilangkan tantangan Tantangannya banyak itu. Oke. Selama kan Rafka nih udah sering nih ngikutin lomba-lomba. Pernah nggak nih ngerasa capek atau pingin nyerah gitu dalam belajar bahasa Arab? Terus gimana nih cara Rafka bangkit dan kembali semangat untuk mengikuti lomba-lomba lagi? Pernah. Biasa, semua manusia pasti pernah capek gitu. Akan tetapi Rafka bisa kembali bangkit dari capek itu. Rafka mengingat bahwa mungkin saja ini menjadi kesempatan terakhir Rafka untuk mengikuti OBA nasional. Ya itu. Oke, jadi Rafka tuh harus bangkit dan semangatin diri terus nih. Oke. Dalam bahasa Arab nih, apa sih harapan dari Umi dan Rafka dalam pengembangan bahasa Arab di lingkungan sekolah sekarang? Kalau dari Umi, karena dengan 3 jam itu nggak cukup ya, karena dalam kelas saja gitu ya. Kalau bisa ada penambahan jam, minimal ada kelas khusus, misalnya setiap tanggal 20 atau tanggal 15, siswa belajar bahasa Arab, percakapan bahasa Arab sehari itu. Jadi semua siswa, itu harapan Umi ya, agar anak-anak juga mencintai bahasa Arab gitu ya. Jadi merasakan bagaimana hari berbahasa Arab di hari itu. Jadi terasalah nuansa bahasa Arab di MTSN 2 Bukit Tinggi. Misalnya kalau bahasa Inggris kan ada hari bahasa Inggris tanggal 15, tanggal 20-nya hari bahasa Arab. Jadi berbagi bahasanya. Jadi terasalah nuansa bahasa di MTSN 2. Itu harapan. Jadi lebih mengembangin Bahasa Arabnya ya. Kalau dari Rafka nih, gimana harapannya untuk pengembangan pelajaran bahasa Arab di madrasah? Jadi buat teman-teman, pelajarilah bahasa Arab. Karena kita sebagai muslim sudah seharusnya untuk belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Jadi buat teman-teman, pelajari bahasa Arab dan terus semangat. Oke, dari Umi dan Rafka nih, boleh dong kasih pesan untuk siswa-siswa agar lebih semangat belajar bahasa Arabnya. Untuk anak-anak kami semua, anak Umi semua, yuk belajar bahasa Arab. Jangan katakan bahasa Arab itu sulit, tapi katakanlah bahasa Arab itu adalah mudah. Bahasa Arab bahasa Al-Quran, bahasa Arab bahasa alam, bahasa Arab bahasa penduduk surga. Oke, dari Rafka nih, kasih dong pesannya untuk siswa-siswa, teman-temannya. Jadi buat teman-teman,
Teruslah bersemangat untuk belajar bahasa Arab. Anggaplah bahasa Arab sebagai amal ibadah untuk menuju surga. Terus semangat. Nih, untuk menutup nih, bisa dong Rasya kasih sedikit quotes gitu untuk teman-temannya dan ya. Lugatul Arabiyah, lugatul Quran, lugatul alam, wa lugatil jannah. Bahasa Arab itu adalah bahasa Quran, bahasa alam, dan bahasa surga. Wah, seru banget ya hari ini percakapan kita bersama narasumber kita hari ini. Nih, semoga nih teman-teman bisa mengikuti jejak Rafka nih sampai ke kancah nasional. Oke, sekian dulu ya podcast kita pada hari ini. Saya Fatima Zahwa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.